Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Rizky Kusuma, dan pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem rujukan dan daftar pustaka. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada pengertian rujukan. Rujukan adalah sesuatu yang digunakan oleh pemberi informasi untuk menyokong atau memperkuat pernyataan yang diajukannya atau yang dinyatakannya. Lalu ada pengertian daftar rujukan. Daftar rujukan adalah catatan daftar bahan-bahan dari buku, majalah, makalah, surat kabar, atau tulisan lainnya yang dirujuk atau dikutip langsung ke dalam tulisan. Adapun tata cara penulisan rujukan yaitu ada tiga bentuk, yaitu yang pertama ada body note, yang kedua ada footnote, yang ketiga ada endnote. Baru ada tata cara penulisan body note. Body note ini dapat ditulis di awal, di tengah, atau di akhir teks kutipan. Lalu yang kedua itu body note ini rujukannya ditulis di dalam kurung. Baru yang ketiga, secara umum rujukan terdiri dari nama pengarang tanpa gelar, jadi namanya aja, lalu ada tahun publikasi, kemudian nomor halaman. Lalu ada tata cara penulisan footnote. Footnote atau catatan kaki ini dilakukan apabila penulis mencantumkan nomor indeks di akhir sebuah kutipan. Lalu di bagian bawah halaman tersebut terdapat keterangan nomor indeks yang menjelaskan sumber kutipan tersebut. Catatan kaki memiliki kelebihan dibandingkan dengan catatan tubuh, yaitu yang pertama, catatan kaki mampu menunjukkan sumber referensi dengan lebih lengkap. Yang kedua, itu sebagai penunjukan referensi, catatan kaki dapat berfungsi untuk memberikan catatan penjelas yang diperlukan. Yang ketiga, catatan kaki dapat digunakan untuk merujuk bagian lain dari sebuah tulisan. Itu ada prinsip-prinsip dalam menuliskan catatan kaki. Yang pertama, catatan kaki dicantumkan di bagian bawah halaman, dipisahkan dengan naskah skripsi oleh sebuah garis. Pemisahan ini otomatis dilakukan oleh program Microsoft Word dengan cara mengklik insert, kemudian reference, kemudian footnote. Baru yang kedua itu nomor catatan kaki itu ditulis secara urut pada tiap bab, mulai dari nomor 1 dan seterusnya. Lalu yang ketiga, catatan kaki ditulis dengan satu spasi. Yang keempat, baris pertama catatan kaki menjorok ke dalam sebanyak 7 karakter. Yang kelima, pilihan huruf yang digunakan dalam catatan kaki harus sama dengan pilihan huruf dalam naskah skripsi. Hanya saja ukurannya itu lebih kecil. Jadi jika naskah skripsinya menggunakan Times New Roman, maka daftar isinya juga maksudnya catatan kakinya juga Times New Roman. Baru yang keenam itu judul buku dalam catatan kaki ditulis miring atau italik. Baru yang ketujuh, nama pengarang dalam catatan kaki ditulis lengkap dan tidak dibalik. Yang kedelapan, catatan kaki bisa berisi keterangan tambahan. Lalu ada tata cara penulisan endnote. Yang pertama itu penulisan endnote sama dengan footnote, sehingga tata cara penulisan yang berlaku dalam endnote sama dengan tata cara penulisan footnote. Perbedaan endnote dan footnote itu endnote itu diletakkan di bagian akhir, sedangkan footnote diletakkan pada bagian kaki halaman yang terdapat kutipan. Selanjutnya ada daftar pustaka. Pengertian daftar pustaka adalah daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang dijadikan rujukan dalam melakukan penelitian. Manfaat dari penulisan daftar pustaka itu ada yang pertama, memenuhi etika penulisan. Lalu yang kedua, sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada penyumbang data penelitian. Yang ketiga, sebagai pendukung ide seorang penulis. Yang keempat, petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil. Yang kelima, referensi silang, yaitu menunjukkan pada halaman atau bagian data tersebut dituliskan. Tujuan daftar pustaka itu sendiri yaitu bertujuan untuk membantu para pembaca dalam mencari secara detail topik terkait
dalam penulisan karya ilmiah dengan cara membaca sumber lain yang ada di daftar pustaka. Tujuan lainnya selain itu adalah sebagai bentuk apresiasi penulis terhadap karya orang lain. Fungsi ini dapat menunjukkan bahwa Anda tidak dapat membuat karya tulis dengan asal-asalan, melainkan dituliskan berdasarkan referensi-referensi yang sudah terbukti benar adanya. Lalu ada penulisan daftar pustaka dari sumber buku. Itu urutan penulisannya itu yang pertama ditulis dulu nama penulisnya, lalu tahun terbit, lalu judul bukunya, lalu tempat terbitnya, lalu nama penerbitnya. Penulisan daftar pustaka itu dari sumber buku yang pertama itu nama penulis ditulis paling awal. Kemudian setelah itu dituliskan tahun terbitnya. Yang ketiga, tuliskan judul bukunya secara lengkap. Jangan lupa kalau misalnya menggunakan komputer ditulis miring, kalau misalnya tulis tangan digaris bawahi. Lalu yang keempat, cantumkan kota penerbitan. Yang kelima, cantumkan nama penerbit diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Selanjutnya ada penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, koran, atau majalah. Penulisan ini tidak terlalu berbeda jauh dengan yang penulisan daftar pustaka yang berasal dari buku. Yang pertama itu pastikan nama yang ditulis itu lengkap. Lalu yang kedua, penulisan judul artikel yang menjadi sumber referensi itu menggunakan tanda kutip, bukan menggunakan italik seperti buku ya. Selanjutnya ada penulisan daftar pustaka dari internet. Adapun urutan penulisannya itu yang pertama nama penulis, tahun penayangan, lalu judul, lalu linknya atau URL, lalu waktu pengambilan atau waktu diaksesnya. Ya, tata caranya itu yang pertama, 1. Cara penulisan nama untuk artikel daring tidak berbeda dengan penulisan nama lain, nama dari sumber buku maupun artikel cetak. Yang kedua, tuliskan tahun penayangan dari artikel tersebut. Yang ketiga, judul artikel daring tidak ditulis secara italik, melainkan hanya diapit dengan tanda kutip. Yang keempat, jangan lupa menyalin alamat URL atau link dari artikel tersebut agar dapat diakses. Yang kelima, itu di bagian akhir dicantumkan waktu pengaksesan link tersebut. Baru ada terakhir ini perbedaan dari footnote dan daftar pustaka, yaitu perbedaannya itu terdapat pada letak penulisannya yang pertama. Yang kedua itu cara penulisannya. Yang ketiga, ukuran hurufnya. Yang keempat, nama pengarangnya. Yang kelima, tanda pemisah. Sekian dari saya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.